Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman pada kesempatan kali ini kita seperti biasa kita akan mereview AI. Di sini kita ada 4 buah AI yang akan kita bandingkan. Yang pertama ada ChatGPT. Siapa sih yang nggak tahu ChatGPT? Terus ada apa lagi? Ada Google Gemini. Lalu ada juga Google Notebook LM. Dan yang terakhir adalah Google AI Studio. Oke, kita mulai dari yang paling familiar dulu ya. Di sini kita akan mereview sebuah materi CISSP. Di sini saya akan langsung aja mengupload file. Kita copy dulu, langsung enter aja. Di sini kita pakai model ChatGPT 4,1. Ini merupakan model yang baru dirilis juga. Oh ya, by the way, maksudnya saya di sini menggunakan GPT Premium ya. Jadi untuk GPT Premium sendiri ada banyak banget modelnya tuh. Dari GPT 4.1, 4.5 hingga O3. O3 itu bagus banget. Saya udah pernah nyoba buat analisa soal dan lain-lain tuh bagus banget. Cuman limitnya sedikit. Nah, di sini dia langsung ngasih ringkasan-ringkasan dari materi yang kita kirimkan tadi. Jadi GPT ini dia merangkum ada sekitar 5, 6, 7, 8, 9 bab. 9 bab. Terus dia juga bisa bikin mind mapping kalau nggak salah ya. Oh, nggak bisa. Nah, terus dia juga masih tahu cara gimana belajar biar efektif. Oke, kita sambil menunggu, kita pindah ke Google Gemini dulu. Sini kita pilih model yang paling bagus tuh yang mana? Coba yang Pro. Seperti biasa, kita upload lagi filenya yang tadi. Promnya kita samain. Kira-kira hasilnya gimana ya kalau misalnya promnya sama, benar-benar sama. Terus kita ke notebook LM. Nah, di notebook LM ini kita buat baru dulu. Sumbernya kita upload. Satu aja, ini akan muncul di sini. Terus promnya juga kita ketik sama. Tunggu loading dulu ya. Nah, habis itu kita kirim. Yang terakhir pakai Google AI Studio. Di sini ada banyak sih pilihannya, cuman biar adil kita pakai chat juga aja ya, fitur chat. Nah, di sini kita upload filenya, jadi deh ini. Kita drag and drop. Oke. Ulang. Nah, di sini tuh ada temperatur tuh buat meningkatkan kreativitas dia. Cuman di sini biar adil kita pakai default aja, nggak kita ubah apapun, semuanya nggak ada yang kita ubah. Di sininya juga kita pilih yang kita pakai yang ini aja, yang sama kayak Gemini tadi, Gemini Pro. Tambahin prompt, kita samain benar sama, habis itu kita run. Oke, kita lihat ya hasilnya, perbandingannya gimana. Nah, GPT ini udah selesai tadi ya. Dia itu ngasih ada sekitar 7 poin termasuk penutup. Yang poin keduanya ini cara efektif belajar. Di sini dia bisa bikin mind map, menyarankan untuk membuat mind map, flashcard, terus latihan quizzes, diskusi, dan juga bikin ringkasan dalam bentuk table. Terus dia juga menyarankan tips dan strategi belajar biar nempel lama dan paham banget. Ini ada 4 tips, mulai dari baca ulang sampai ke tanya balik ke GPT-nya itu sendiri. Terus ada juga learning pad sederhana.
Oh, jadi kayak kita tuh bikin progres. Gimana sih? Kayak misalnya hari pertama kita belajar apa, hari kedua kita belajar apa. Si GPT nyaranin buat kayak gitu. Terus yang kelima, kita bisa bikin flashcard online dari si GPT-nya itu sendiri. Kayak misalnya, enggak, maaf. Jadi dia tuh kita disuruh ke website kayak misalnya Quizizz, Quizlet atau apapun itu buat bikin flashcard online. Tapi sebenarnya GPT juga bisa bantu bikinin sih. Terus habis itu ada bonus practice. Oke, terakhir penutup. Nah, di sini dia terakhir si GPT itu bisa membuatkan yang tadi saya bilang, flashcard, quiz interaktif, mind map. Coba kita penasaran gimana sih kalau misalnya coba buatkan mind map aja deh, bisa nggak ya sih? Kita copy biar kita lakukan hal yang sama. Nah, Gemini tadi juga sudah menampilkan jawabannya. Kalau Gemini ini dia lebih fokus ngebahas tentang materinya secara mendalam. Semuanya benar-benar ini lumayan cukup panjang ya, menarik ya. Jadi tiap babnya itu dijelasin sama si Gemini. Cuman dia nggak ngasih tahu cara-cara tips-tips efektif buat belajar. Dia benar-benar fokus ke materinya. Oke, menarik. Lanjut ke Notebook LM. Notebook LM ini dia ngasih tahu apa sih yang perlu kita pelajarin gitu. Pertama dia nyuruh pahami dulu fondasi teorinya gimana. Nah, terus habis itu hubungkan teori dengan praktik arsitektur. Oke, menarik. Sini juga ada referensi ya. Misalnya kalian klik ntar bakalan nampilin apa yang ada di jurnalnya itu, sumbernya itu. Oke. Jadi saya rangkum aja, jadi si Notebook LM ini dia ngasih ya mirip-mirip kayak GPT lah, ngasih tahu cara efektif belajarnya gimana, dan ngasih sedikit beberapa poin di dalam sumbernya itu juga. Oh, panjang sekali Google AI Studio. Google AI Studio ini, nih dia pertama ngasih strategi belajarnya gimana. Terus habis itu dia nyuruh kita mempelajari bagian-bagian pentingnya nih. Sini ada bab 1-nya, halamannya juga disebutin sama dia ya. Bab 2, bab 3, apa aja tuh. Oke, menarik. Dan terakhir ada tips tambahan. Oke, kita balik lagi ke ChatGPT. Tadi kita di sini minta buatkan mind map. Oh, dia bikin mind mapnya dalam bentuk kayak begini ya. Berarti belum bisa nampilin mind map yang lebih UI friendly gitu. Cuman oke lah, not bad lah segini untuk belajar secara singkat. Oke. Tapi kalau misalnya teman-teman mungkin tahu gitu gimana caranya biar lebih improve lagi mind mappingnya, bisa komen aja di kolom komentar. Nah, di sini kita coba ke Gemini, kita coba buatkan mind map. Kita prompt yang sama kayak GPT tadi ya. Sambil nunggu kita coba ke yang lain juga. Kalau untuk Notebook LM ini sebenarnya tuh bisa ada fitur buat bikin mind map nih di sini. Cuman saya penasaran kalau misalnya saya nge-prompt, kira-kira dia ngerti nggak, langsung buatin nggak ya?
Nah, Google AI Studio juga kita coba. Kita balik ke Gemini dulu. Oh, Gemini begini hasilnya. Nggak beda jauh kalau begini mah, sama kayak jawaban yang sebelumnya. Nggak apa-apa deh. Namanya juga kita membandingkan ya. Nah, kalau si notebook LM dia malah bikin poin-poin lagi. Berarti nggak bisa ya, jawabannya tuh nggak bisa. Dia langsung bikin dalam bentuk mind mapping. Kalau misalnya nge-prompt, berarti emang harus pakai fitur bawaannya yang ini, peta pikiran. Kita pencet aja, nanti dia muncul di sini. Ini tuh dia ngambil materi berdasarkan sumber yang kita checklist di sini. Oke, lanjut. Kita pencet lagi ke Google AI Studio. Panjang sekali. Ini mirip, kurang lebih mirip kayak GPT ya. Bikin poin-poin tapi ada cabang-cabangnya gini, ada tree, dalam bentuk tree, pohon. Oke, menarik. Isinya ya kurang lebih sama saya sama ChatGPT. Sedikit lebih detail mungkin. Ya, lebih bercabang. Oke. Menarik. Ada nggak ya kalau misalnya kita lihat jebret media? Nggak ada ya, nanti aja lah kita coba. Oke. Kita lihat hasil dari mind mapping notebook LM. Wow, menarik guys ya. Ini sangat bagus ya, jujur ini bagus banget. Ini keren banget, bener-bener poinnya. Coba paling cabangnya itu apa? Paling cabang, kita lihat paling cabangnya apa? Oh, bener-bener to the point. Dari judulnya, judul dari sumbernya apa, sampai ke subbab paling ujung. Keren. Oke. Mungkin itu aja ya yang bisa saya bahas kali ini. Kalau misalnya saya simpulkan, yang pertama, GPT itu dia lebih, kalau yang sudah saya rasakan ya, karena ini merupakan AI yang paling sering saya pakai untuk mengerjakan tugas kuliah atau hal-hal apapun itu. Karena kebetulan juga saya berlangganan ChatGPT. Alasan saya memilih berlangganan ChatGPT karena modelnya ini banyak banget. Bahkan di sini di Explore GPT itu bisa nambah model baru. Oke, jadi kesimpulannya untuk ChatGPT itu dia lebih ke fokusnya kepada teks. Apapun yang bentuknya teks, entah itu codingan atau apapun itulah, dia bagus dalam bentuk teks. Kita itu baru nyoba hal-hal basicnya aja ya, belum ngaktifin fitur kayak ini, misalnya ada search web ataupun deep research atau bahkan visualize anything. Itu kayak dia bisa bikin image, kita belum nyoba itu, tapi nggak apa-apa. Mungkin pada kesempatan berikutnya mungkin kita bisa nyoba lebih dalam lagi ChatGPT. Sedangkan Google Gemini ini mirip, menurut saya ini AI yang paling mirip sama GPT dalam jawabannya, dalam memberikan jawabannya, analisanya mirip kayak GPT. Terus ada juga Notebook LM. Notebook LM ini merupakan AI yang kaya fitur ya, kaya fitur itu banyak. Bisa, bahkan dia itu bisa bikin ini loh, apa namanya, percakapan gitu, kayak podcast gitu berdasarkan sumber yang kita centang ini. Nah,
penasaran, kita klik aja dulu ya. Terus kalau misalnya dalam segi memberikan jawaban, menurut saya pribadi notebook LM ini sebenarnya kurang menarik, memberikan jawabannya itu kurang menarik dibanding sama AI yang lain. Tapi kelebihannya dia ini sumbernya bagus sih, sitasi dia ngelampirin sitasi dari sumber yang kita centang tadi. Jadi kayak kalau misalnya kalian mau bikin bikin karya tulis ilmiah gitu, atau enggak bikin artikel ilmiah, kan wajib masukin sitasi atau sumber gitu. Nah, notebook LM ini adalah pilihan yang paling tepat. Terus notebook LM juga bisa bikin ini loh, kayak ngeringkas suatu video. Misalnya ada video dari YouTube, terus kalian copy linknya, kalian pastein ke notebook LM, dia bisa ngeringkas, bener-bener ngeringkas semua isi yang ada di YouTube itu. Keren banget sih itu. Emang balik lagi ya, notebook LM ini kaya banget fiturnya. Terus Google AI Studio ini sebenarnya menarik sekali. Namanya aja studio. Studio itu berarti dia bisa ngebuat sesuatu harusnya, dan benar saja di sini ada starter app, kita bisa bikin aplikasi atau model lain gitu dari si fitur ini. Banyak banget kan, kita bisa bikin apa tuh, prom live, chat example, streaming, banyak lah. Nanti mungkin kapan-kapan kita bisa nyoba satu persatu. Sedangkan dalam segi jawabannya sendiri, mana tadi? Oh, hilang kah? Mana ya tadi jawabannya? Apa dia langsung hilang begitu kah? Waduh. Mana riwayat kita di history kita? Wow. Oh, ini dia. Sorry guys. Jawabannya, kalau dalam segi jawabannya sendiri sih, Google AI Studio ini oke lah. Dia tuh lebih ke poin-poin intinya aja, dan sama dia juga ngasih tahu tips-tipsnya gitu, apa yang harus kita lakuin pada saat belajar. Kayak nih contohnya nih, bayangkan Anda mendesain data center baru buat checklist hal-hal fisik. Ini keren sih, kreatif. Terus dia bikin studi case juga, skenario bencana, kayak apa nih kalau yang perlu kita lakuin kalau misalnya terjadi banjir atau apa gitu. Keren. Saya suka sih sama jawabannya ini, kreatif, tidak monoton. Oke, mungkin ini tadi balik ke notebook LM, dia masih bikin podcast ya, kurangnya emang lama sih, wajar. Tapi ya kalau misalnya bikin video tuh kan ya, bikin audio emang lumayan butuh waktu yang lebih lama sih. Tapi overall notebook LM ini menurut saya pribadi fiturnya oke banget, banyak banget. Google Gemini untuk hal-hal yang instan, yang cepat gitu, dia oke sih, bagus. Termasuk kayak misalnya kalian mau naruh link apapun gitu, nanti minta tolong analisa, dia ngerti juga karena base-nya dari Google. Kalau ChatGPT ini menurut saya lebih ke hal-hal yang multifunction gitu, kayak dia tuh bisa bikin gambar, bisa bikin apapun. Tapi ya kalian harus pintar cara promptingnya, harus kembangkan kreativitas kita masing-masing dalam nge-prompt AI itu sendiri. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat belajar.